satu mainan yang kita sebut sebagai mainan yang paling egois. Namanya Me Game. Di sini teman-teman akan bikin name tag yang paling menonjol versi teman-teman semua. Yang pasti harus jadi yang paling menonjol, apapun itu caranya, secara visual. Nah nanti yang akan nilai apakah menonjol atau enggaknya bukan dari saya. Ini kita pakai dari 3M, namanya Visual Attention Software, gampang nge-fast ngomongnya. Di sini dia akan ngebaca itu kayak kamera suhu. Jadi kalau teman-teman lihat nanti kalau suhunya itu semakin panas, berarti dia nge-track banyak fokus di area tersebut. Teman-teman, jadi ketika kita semua lagi bikin desain, nggak cuman masalah bagus nggak bagus, cantik nggak cantik aja, tapi akan ada pengaruh sama fokusnya audiens. Itu kata kunci kita di hari ini. Jadi apapun yang teman-teman desain, pengaruhnya itu ke fokus audiens. Untuk sesi dengan T and Don sendiri sebenarnya lebih ke arah people development-nya kita sebenarnya. Presentasi ternyata nggak semudah itu dan ternyata gimana sih cara meyakinkan orang dengan presentasi kita. Hal yang paling menarik adalah ternyata kita bisa tahu hacks-hacks apa aja yang kita bisa dapat nih dan bisa meyakinkan audiens untuk juga kita lebih pede sendiri pada saat kita menyampaikan materi. Karena memang aku datangnya dari research and development ya, dari R&D. Jadi ekspektasinya tuh mungkin kayak apakah ini relate atau enggak gitu dengan pekerjaan aku. Nah tapi setelah di brief di awal, outline-nya seperti apa, kemudian setelah menjalani juga ya 1 hari trainingnya, relate banget ternyata bahwa dynamic presentation itu skill yang dibutuhkan dan bisa sangat diaplikasikan tidak hanya oleh tim marketing, tapi tim R&D dan juga teman-teman departemen lain gitu. Jadi saya diajarin secara overall kalau kita mau menstrukturkan saat ngomong, saat presentasi itu seperti apa sih. Dari mulai overview cara presentasi yang benar, hierarkinya, sampai kemudian dari hack-hack kecil pun juga dibahas di situ. Kalau di sini adalah ngeliatin ada kualitas sebenarnya terus turun dari Januari sampai Oktober terus menurun, lalu kemudian terutama di bulan September kelihatan itu bahkan semakin turun di bawah batas kualitas produk. Nah yang untuk drone ini, jadi kita fokusnya lebih ke yang payang gede, makanya warnanya juga yang lebih dominan, ungu. Di bold juga yang utamanya drone di bawah 30 tahun ini sendiri gitu. Kalau stiker sih ya pemanis aja. Tadi dari data yang sebelumnya ini acak ya, 70, 55, 45, 90. Nah informasinya gua akan lebih mudah kalau misalkan kita sort, langsung ketahuan nih ternyata 90% itu yang paling tinggi kenaikannya di Obart GERD. Yang bar chart tuh lebih mau nge-highlight, oh ternyata tuh millionaires ngabisin waktunya tuh lebih dikit ya buat kerja dibanding kita. Makanya kayak dikuningin. Cuman tadi dapat feedback juga dari grup, instead of dikuningin better warnanya hitam tapi dikasih background lagi aja tulisannya biar lebih kayak kelihatan karena hijau sama kuning agak kurang gimana gitu, kayak kurang bersahabat. Nah ini aku angkat insight-nya itu terkait yang penggunaan yang phone and computer. Yang sebetulnya secara average percentage-nya itu dia sama. Kemudian aku highlight untuk bagian yang phone and computernya dengan warna yang berbeda, yang lainnya diubah menjadi warna abu-abu. Kemudian aku tarik ke bawah tuh pakai garis supaya orang-orang tuh beneran tahu bahwa yang atas dan yang bawah ini memang angkanya sama gitu. Plus ditambah aksen penegasannya adalah angkanya di sekitar 12%. Rekomendasinya mungkin karena trainernya sendiri memang udah berpengalaman di bidangnya. Tadi dari awal sampai akhir tuh membawakan materinya itu sangat sistematis ya. Jelas gitu objektifnya, kemudian step by stepnya tuh jelas. Ini tuh penting banget saat kita menjadi seorang pekerja. Karena presentasi itu sudah bagian jadi keseharian kita gitu. Jadi dari ikutan training ini kita belajar bagaimana sih membuat presentasi yang baik dan benar, yang juga impactful. Dan tadi juga kita bisa mendapatkan banyak banget quick hack.
kita diarahkan untuk bagaimana sih kita bisa membawakan dengan cara-cara yang lebih prominent, kemudian pembawaan kita seperti apa. Kemudian rasio antara exercise dan juga teorinya juga menurut aku pas. Supaya kita tuh bisa lebih efisien dan efektif saat membuat presentasinya itu juga. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu key point dan value edit gitu ya yang T&Don punya untuk bisa di-share dan kita rekomendasiin ke orang lain.